والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala an-nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat adalah teladan bagi kita semuanya. Manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniti jejak mereka, mengikuti jalan mereka, meneladani kehidupan mereka adalah perintah agama kita. Oleh karena itu, mempelajari kisah-kisah kehidupan mereka adalah sangat berharga. Banyak faedah dan manfaat bagi seorang mukmin. Pada bagian yang ketiga ini, bagian ketiga dari kisah-kisah sahabat, tabi'in dan orang-orang soleh, kita akan berkisah tentang sahabat-sahabat yang masih remaja. Tentang salah seorang sahabat yang masih remaja. Agar bisa menjadi contoh dan suri tauladan bagi para remaja pula. Sahabat ini adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengisahkan salah satu kejadian yang dialaminya. Kisahnya ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Aqbaltu rakiban ala himari atan. Wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Famarartu baina yaday ba'di as-saffi wa arsaltu al-atan tarta'. Fadakhaltu as-saff falam yunkar dzalika alayya." Artinya, kata beliau, suatu hari aku datang dengan menunggang keledai. Jadi dia datang menunggang keledai. Ketika itu usiaku mendekati ihtilam. Ihtilam itu mimpi dewasa. Artinya dia mendekati baligh. Tapi dia belum baligh, remaja. Ya barangkali usia ketika itu 13, 14 mungkin sekitar itulah, mendekati baligh. Jadi kata beliau, satu hari saya menunggang kuda, datang dengan menunggang keledai, dan usiaku ketika itu hampir mendekati usia baligh. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di Mina. Di Mina itu ya. Rasulullah memimpin salat, mengimami ila ghairi jidar. Tanpa menghadap ke tembok. Jadi tidak ada tembok. Famarartu baina yaday ba'di saf. Lalu aku lewat di antara sebagian saf. Jadi ada saf jamaah, makmum. Beliau masuk, melewati di depan saf itu, di antara sebagian saf itu. Wa arsaltu al-atan tarta'. Kemudian aku lepaskan keledai betina itu. Aku lepaskan dia begitu saja. Dilepaskannya udah. Nah, wa dakhaltu fi shaf. Lalu aku masuk ke dalam shaf. Ikut salat. Walam yunkar alayya dzalik. Dan tidak diingkari
apa yang telah aku lakukan ketika itu. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik? Sahabat Abdullah bin Abbas di usianya yang masih remaja, perhatikan. Dia datang menemui atau mendatangi kelompok kaum muslimin yang sedang sholat dipimpin oleh Rasulullah SAW, lalu dia ikut sholat di sana. Nah demikian kisah ini menunjukkan hirs, semangat yang kuat dari remaja-remaja sahabat-sahabat kecil ketika itu untuk mendatangi sholat jamaah. Ini tentunya harus menjadi teladan bagi anak-anak muda, anak-anak remaja kita di zaman sekarang. Dan tentunya juga menjadi tanggung jawab para orang tua, para pendidik, juru dakwah, guru-guru agama untuk mendidik dan membiasakan anak-anak itu sholat berjamaah. Lihat bagaimana sahabat ini dia mengatakan waktu itu waqad nahaztu al-ihtilam. Aku sudah hampir mendekati usia baligh. Belum baligh tapi dia sudah bersemangat untuk sholat. Nah Ibnu Abbas ini memang luar biasa. Di kisah lain kita juga bisa membaca, diriwayatkan oleh Bukhari juga bagaimana beliau sholat malam bersama Rasulullah SAW. Bahkan sengaja malam itu dia tidak tidur. Hanya pura-pura tidur. Dia sengaja agar bisa dia memperhatikan cara Rasulullah SAW sholat malam. Dan dia pun ikut berjamaah sholat tahajud atau sholat malam bersama Rasulullah SAW. Demikianlah para sahabat-sahabat kecil ketika itu. Mereka sangat bersemangat untuk menegakkan sholat khususnya secara berjamaah. Contoh dan teladan bagi kita semua agar membiasakan mendidik anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, faedah yang kita petik dari kisah ini, ya, ketika sholat berjamaah, maka orang yang datang boleh lewat di depan makmum. Jadi misalnya di antara saf-saf dia lewat ingin masuk, kayak ada di sana yang longgar, dia ingin masuk, dia boleh lewat. Atau ada yang batal, dia mau keluar, dia melangkahi saf-saf itu di depan orang sholat itu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sutroh sholat berjamaah itu sutrohnya adalah sutroh imam. Imam yang berkewajiban untuk sholat pakai sutroh. Kecuali kalau seseorang itu sholat di depan, lewat di depan imam, melangkahi tempat sujud imam, atau orang sholat munfarid, dia lewat di depannya, di tempat sujudnya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di antara saf-saf itu boleh. Dalilnya ini Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW tidak mengingkari. Oleh karena itu beliau katakan di akhir kisahnya, falam yungkar alayya dzalik, dan tidak diingkari. Artinya perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Rasulullah SAW tidak diingkari, maknanya Rasulullah membolehkan. Takrir dari Rasulullah SAW, persetujuan dari Rasulullah SAW menunjukkan bolehnya itu. Kemudian yang pelajaran yang ketiga, bolehnya kita naik kendaraan pergi ke tempat sholat kita. Nah ini, jadi misalnya kita mau pergi ke masjid untuk mendatangi sholat berjamaah, naik sepeda motor, naik mobil, naik kendaraan, itu boleh. Ya, tidak ada masalah. Apalagi kalau seandainya rumah kita agak jauh dan kita ingin cepat mendapatkan saf yang pertama atau mendapatkan takbiratul ihram. Ingin cepat, kalau tidak pakai kendaraan misalnya akan terlambat. Tentu lebih dianjurkan lagi agar kita bergegas ya untuk mendapati sholat berjamaah. Kemudian pelajaran yang berikutnya, saudara-saudari, dari kisah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ini juga, di sini kita perhatikan ya, sahabat ini walaupun dia belum baligh tapi dia tetap ikut sholat. Nah di sini para ulama menyimpulkan sahnya bersuci dan sholatnya anak-anak yang belum baligh. Anak-anak yang belum baligh, kalau dia sudah pandai sholat, sudah memayyiz, sudah tahu sholat, mengikuti sholat, terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya, itu sholatnya sah walaupun dia belum baligh. Ya, nah karena di sini Abdullah bin Abbas belum baligh, tapi dia ikut sholat. Nah ini menunjukkan bahwa sholatnya itu sah. Nah sahabat, saudara-saudari semuanya, kisah singkat Abdullah bin Abbas ini juga memberikan pelajaran kepada kita, diterimanya riwayat anak kecil.
Karena dia mengalami peristiwa ini ketika masih kecil dan dia mengisahkannya setelah itu. Artinya apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan, apa yang dia riwayatkan ketika dia masih kecil walaupun belum balik, itu bisa diterima. Dengan syarat tentunya perawinya perawi yang memenuhi syarat. Adapun Abdullah bin Abbas tentu sahabat yang thiqah dan adil. Itu sudah ijma seluruh umat. Nah, ini dia kisah singkat ini yang sangat menginspirasi bagi kita semuanya, khususnya anak-anak remaja dan juga para orang tua. Bagaimana semangat para sahabat-sahabat muda dan kecil dahulu untuk mendatangi sholat berjamaah. Mari saudara-saudari, bapak ibu, biasakan anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Biasakan mereka, beri mereka dorongan dan motivasi untuk pergi ke masjid, menunaikan sholat, meneladani Rasulullah SAW dan juga sahabat yang mulia ini, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan kisah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.